أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Di wilayah Khurasan, Asia Tengah, pada abad ke-8, hiduplah seorang perampok bernama Fudail bin Iyad. Ia amat ditakuti. Mendengar namanya disebut saja telah membuat ketakutan. Suatu malam, sejumlah pedagang hendak menuju Sirjis. Mereka menyadari daerah itu amat rawan perampokan, terutama oleh kawanan Fudail. Maka demi keamanan, mereka menyiapkan anak-anak panah. Tapi kita tidak sekedar memanah. Lebih dahulu, kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita, ujar kelompok tersebut. Sementara, tak jauh di sana, Fudail dan rombongannya telah bersiap-siap untuk menyergap kafilah dagang tersebut. 3 pedagang dalam kafilah itu pun bersiap. Orang yang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ternyata Fudail mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba tubuhnya terasa bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras, bahkan kemudian jatuh pingsan. Para pengikutnya membangunkan Fudail. Ia kembali tersadar meskipun tubuhnya kini basah oleh keringat. Pedagang berikutnya melepaskan anak panah kedua ke arah Fudail sembari membaca surat Az-Zariyat ayat 50. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Fudail kembali mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Kini ia berteriak lebih keras, "Wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah." Lalu orang terakhir dari kafilah tersebut meluncurkan anak panahnya sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lantunan ayat tersebut semakin membuat Fudail gelagapan. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. "Kalian semua pulanglah. Sungguh, rasa takutku kepada Allah telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan." Nun jauh di sana, Sultan Harun ar-Rasyid di istananya sedang bermimpi dalam tidurnya. Suatu suara goib menyuruh kepadanya dalam keadaan tak sadar itu, "Sungguh, Fudail bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Sambutlah ia di negerimu." Keesokan paginya, Sultan ar-Rasyid menyuruh beberapa orang untuk menemukan Fudail. "Wahai Fudail," kata Sultan setelah bertemu, "aku melihat dalam mimpiku suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu. Aku telah diseru agar menyambutmu datang." Fudail pun terkesima. Ia lantas menyeru ke arah langit, "Ya Rob, dengan kemurahan dan keagunganmu, Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Pada akhirnya,
Fudail dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan memiliki banyak sanad. Beberapa tokoh yang di kemudian hari menjadi ulama besar tercatat pernah berguru kepadanya. Di antaranya Imam Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Al-Humaidi, dan Yahya bil Al-Qattan. Fudail wafat pada bulan Muharram 187 Hijriah atau 803 Masehi di Mekah. Semoga segala dosanya diampuni dan semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sumber Islam Digest Republika dan majalah Suara Hidayatullah. أشرقت نفسي بنور من فؤادي